Shalom saudara. Saja kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih kalau Engkau baik, Engkau selalu ada di dekat kami, dan Engkau selalu ya Tuhan mendengarkan doa kami. Engkau selalu memberi telingamu kepada permohonan kami Tuhan. Dan Engkau pasti menjawab kami di dalam kesetiaanmu, di dalam keadilanmu, karena Engkau adalah Allah yang setia dan adil Tuhan. Terima kasih buat hari-hari kami ini. Kami menyerahkan Tuhan waktu-waktu kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk hidup seturut dengan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Firman yang ditabur ini Tuhan, sirami agar bertumbuh berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya langsung bacakan hikmat hari ini diambil daripada Amsal 17 ayat 26. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Nah, Amsal ini 17 ayat 26 ini di dalam terjemahan barunya yaitu berbunyi demikian. Mengenakan denda kepada orang benar adalah salah. Memukul orang mulia karena ketulusan mereka tidaklah patut. Saudara, fakta dibalik daripada penulisan Amsal ini, ya, ini inti utamanya adalah larangan keras terhadap ketidakadilan yang disengaja, ya. Jadi mengenakan denda, ya, itu berarti dilakukan dengan kesadaran, ya. Nah, Kitab Amsal mengingatkan jikalau mengenakan denda kepada orang benar adalah salah, ya. Di dalam masyarakat kuno maupun modern, hukum dan kekuasaan itu seharusnya berfungsi untuk melindungi yang lemah dan menghargai yang benar, ya. Namun justru pada kenyataannya, ya, yang terjadi seringkali sebaliknya, ya. Tapi kita tidak boleh terjebak pada penghakiman, saudara, menghakimi bahwa ini benar ini salah, ya, karena kita tidak mengetahui secara persis akan apa yang terjadi. Jadi sikap apa yang paling baik yang kita ambil, ya kita mendoakan, ya, baik yang dipersalahkan, yang dikenai denda maupun yang memutuskan, ya, jika dalam ini adalah hakim, adalah pimpinan di atasan di satu perusahaan, atau di dalam lingkup yang lebih kecil adalah di rumah tangga, ya, di lingkungan rumah tangga, misalnya lurah, RW, RT, ataupun di dalam keluarga kita sendiri, ya. Nah, tindakan yang paling baik dari kita adalah berdoa bagi kedua pihak, atau jikalau kita yang mengalami sendiri, tindakan yang paling bijaksana itu adalah kita mendoakan pihak yang berseteru dan kita melepaskan pengampunan kepada pihak yang berseteru, ya. Mengenakan denda kepada orang benar adalah salah, ya. Menghukum orang yang tidak bersalah secara finansial ataupun hukum, yaitu denda, bukan hanya sebuah kekeliruan prosedur, melainkan suatu pelanggaran moral yang serius di hadapan Tuhan, ya. Lalu memukul orang mulia pun karena ketulusan mereka tidaklah patut. Ya, kata memukul di sini itu bisa merujuk pada hukuman fisik secara harfiah, ya, atau penganiayaan secara sosial, misalnya dikatai, difitnah, ya. Jikalau seseorang yang hidup dengan integritas, yaitu ketulusannya tadi, ya, jikalau justru menjadi sasaran kemarahan atau hukuman, ya, atau dipukul tadi, ya, mendapatkan hukuman fisik, ya, itu sangat tragis, sangat tidak baik, ya, sangat menyedihkan, ya saudara, ya.
Jadi Amsal mengingatkan kepada kita, ya, jikalau tindakan fisik terhadap orang mulia itu juga tidak patut, mengenakan denda kepada orang benar itu juga adalah salah. Ya, kadang begini. Tadi saya berkesempatan ngobrol dengan salah satu teman sahabat lah ya, yang kita sama-sama juga bertumbuh mengenal Tuhan. Ya, teman ini bercerita kalau dia dalam bisnis, dia membeli bahan baku, dia merasa curangi saudara, ya, dengan dari pihak suppliernya menawarkan untuk mengambil kontrak yang lebih awal, ya, dengan alasan pengirimannya itu mungkin akan mundur bisa 1 bulan lebih, sehingga teman ini di sedikit dipush adalah untuk mengambil kontrak yang lebih di awal, ya, supaya bisa diatur pengiriman yang mundur sebulan lebih, ya. Nah, ternyata pada saat setelah kontrak ditandatangan, ya, tidak lama, mungkin sekitar beberapa hari kemudian atau beberapa hari, 1 minggu kemudian, ternyata barangnya sudah bisa dikirim. Nah, berarti kan ini terjadi miskomunikasi ataukah terjadi pemutarbalikan fakta daripada si supplier ini, ya. Teman saya merasa dirugikan. Kenapa? Karena secara dia kontrak pada saat di push itu misalnya harganya adalah 10. Ternyata beberapa hari kemudian, setelah 1 minggu kemudian, itu harganya turun. Nah, itu jadi seharusnya teman kita ini yang belum membutuhkan, karena dipush karena diinfokan pengiriman bisa mundur nanti, jika tidak kontrak sekarang bisa mundur nanti, bisa sampai lebih dari 1 bulan. Nah, namanya bahan baku orang produksi kan butuh ya saudara, maka itu pun ditandatanganlah kontrak. Nah, dia merasa itu ada perselisihan harga di sana, itu dia merasa dicurangi, ya. Jadi seharusnya dia bisa membeli dengan harga lebih murah pada saat dia membutuhkan nanti, ya. Jadi teman saya bilang begini statementnya, di dalam hal segala sesuatu yang kita putuskan, ya, kita selalu bawa dalam doa. Nah, jikalau kita bawa dalam doa dan doa kita itu berkenan di hadapan Tuhan, maka orang yang memperlakukan kita tidak sepatutnya di mata Tuhan itu akan menjadi kesalahan dan akan mendapatkan balasan, ya. Nah, terjadi tidak terjadi itu bukan urusan kita, saudara. Itu adalah urusan Tuhan dengan orang-orang tersebut, ya saudara. Jadi terkadang kalau kita berurusan dengan orang benar, orang yang kita lihat buahnya hidup takut akan Tuhan, kita juga harus hati-hati, saudara, ya. Karena kita tahu, ya, bahwa Tuhan ada di pihak dia. Walaupun kita juga adalah orang benar, jikalau kita orang benar, maka tindakan kita juga adalah benar, ya. Maka kita juga ketika kita memikirkan sesuatu, kita juga memikirkan sesuai dengan kebenarannya, ya. Kita tidak akan ada niatan untuk memutarbalikkan situasi yang ada ataupun memanfaatkan situasi yang ada. Betul, saudara, ya. Apa yang bisa kita pelajari di hikmat hari ini, ya? Ini adalah teguran bagi setiap sistem hukum, struktur kepemimpinan, dan hati manusia agar menjaga moral tetap dan integritas tetap pada tempatnya, ya saudara, ya. Menghukum kebaikan dan membiarkan kejahatan adalah kekejian di mata Tuhan. Sebaliknya, jikalau kita menghargai ketulusan, itu adalah tanda dari masyarakat yang berhikmat atau orang yang berhikmat dan orang yang diberkati Tuhan. Ya, ada amin, saudara. Mari saja kita
naikkan satu pujian. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara, sikap tenang kita itu bukan berarti kita tidak peduli terhadap permasalahan yang ada. Bukan berarti kita acuh atau cuek terhadap permasalahan yang ada. Sikap tenang kita itu patut kita curigai itu juga bisa berasal daripada Tuhan, daripada Roh Kudus. Ketika kita menghadapi satu masalah, kita lebih bisa mengontrol emosi kita. Kita lebih bisa mengontrol apa tindakan kita, dan kita tidak terburu-buru. Kenapa? Karena di dalam sikap tenang itulah kita berdoa. Di dalam sikap tenang itulah kita bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini? Ya saudara, di saat badai bergelora, kita percaya Tuhan akan tetap membawa kita terbang tinggi. Ada amin. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau jiwa kami tenang dalam naungan sayap-Mu, Tuhan. Pegang erat tangan kami, ya Aba, ya Bapa, tuntun langkah kami, berkati kami, berikan kami hikmat, berikan kami mata rohani yang tajam, telinga yang peka Tuhan, akan tuntunan-Mu, akan pimpinan-Mu, agar kami tidak salah melangkah, ya Tuhan. Oh Yesus Bapa Raja kekal, kami tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwa kami aman bersama-Mu. Katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan dengan tenang saudara, saat badai bergelora, ku akan terbang
bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwa kami tenang karena Engkau Yesus adalah Tuhan kami, karena Engkau Yesus adalah batu karang kami, karena Engkau Yesus adalah perisai kami. Kami mau terus tinggal dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Bapa, hamba saat ini lepaskan berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Terima berkat daripada Tuhan, damai sejahtera, pemeliharaan, penyertaan, dan Tuhan menyinari wajah-Mu dengan kasih-Nya. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Terus berapi-api, terus bangkitkan imanmu untuk terus berjalan dan berharap kepada Tuhan. Amin. Bye bye. God bless.